Ya, mari kita masuk dalam doa. Bapak yang baik, kami bersyukur di hadapan-Mu hari ini. Kami kembali masuk di dalam satu pengenalan akan firman yang membukakan satu kekuatan pengharapan Tuhan. Satu iman yang tidak akan pernah mati. Satu iman yang tidak pernah akan layu. Iman di dalam Kristus. Iman yang hidup di dalam Kristus. Bawalah hati kami dan juga pengertian kami, pengetahuan kami, khususnya di dalam seluruh kehidupan kami secara rohani, untuk mengenal dari hati ke hati tentang keinginan kehendak Bapa yang baik, yang dinyatakan di dalam seluruh rencana ketetapan melalui Sang Anak, dan dengan kuasa Roh Kudus akhirnya memberikan pada kami satu kepastian hidup di dalam keselamatan kami sampai akhir. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, menjaga kami dari kuasa apapun, termasuk di dalamnya yaitu kerajaan kegelapan yang dipimpin oleh naga, si ular tua, iblis atau setan dengan seluruh malaikat-malaikatnya yang sudah jatuh dalam dosa, dan juga penguasa-penguasa seluruh dunia yang dicengkeram oleh kuasanya. Bimbinglah kami Bapa, dan dengan pertolongan Roh Kudus yang sudah tinggal dalam hati kami akan mendapatkan satu pengertian, satu firman yang terus akan membawa kami semakin kuat, dan juga semakin melekat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami. Amin. Ya, kita akan belajar membuka kembali ya. Saudara, nanti saya akan berikan beberapa gambar yang penting tentang latar belakang siapakah perempuan itu. Wahyu pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6 ya, saya ulangi ya. Perempuan dan naga. Maka dikatakan di situ, ini bagian yang kedua, maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan dengan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ini sudah kita terima penjelasannya tentang perempuan, tentang matahari, kemuliaan Tuhan, dan juga bulan, bagaimanakah bumi ada di bawah kuasa orang-orang percaya di dalam Kristus dan sudah ditaklukkan di bawah kakinya, dan 12 bintang mewakili seluruh umat percaya dari perjanjian lama perjanjian baru, dan juga mewakili akan 12 rasul yang menggenapi 12 suku Israel. Kedua, ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Ini menunjukkan masa-masa penderitaan umat pilihan Allah. Dari sejak awal perjalanan mulai dari Mesir, sudah kalau kita lihat perbudakan itu, sampai kemudian zamannya Tuhan Yesus, ya, penggenapannya di dalam zaman Tuhan Yesus. Nanti kita pelajari semua. Dan dikatakan ayat 3, maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit, dan lihatlah seekor naga merah padam. Menunjukkan naga itu merah padam. Satu yang tidak tertahankan lagi, dan naga ini akan bertindak dan merusak. Seekor naga merah padam yang besar. Surah dikatakan seorang perempuan berselubungkan langit, dikatakan tandanya besar, dan perempuan itu adalah perempuan yang penuh dengan kemuliaan. Sedangkan ayat yang ketiga, naga ini adalah naga yang besar, penuh dengan kekuatan kuasa kegelapan, dan akan merusak manusia dengan kemarahannya karena dia sudah kalah. Dikatakan di sini berkepala 7 dan bertanduk 10. Kita sudah bahas juga beberapa bagian. Berkepala 7 dan bertanduk 10. 7 menyatakan kelengkapan. Jadi berkepala 7 dalam penguasaan segala lini. Jadi ini adalah dikatakan juga sebagai penguasa-penguasa yang ada di sepanjang zaman dan pemerintahan-pemerintahan, dan bertanduk 10. Setelah bertanduk 10 itu artinya ada pemerintahan atau penguasa-penguasa. 10 bukan menunjukkan 10 penguasa nama raja 1 sampai 10. Angka 10, angka 7 adalah lambang. Saudara perlu diingat ini ya. Jadi bukan menunjukkan angka numerik, tapi ini adalah lambang, kelengkapan, dan 10 menunjukkan adalah biasanya menunjuk kepada dari 1 sampai 10 adalah bisa masa, bisa bangsa, bisa segala zaman, bisa bahasa,
dan itu menunjukkan satu ringkasan dan satu penguasaan secara menyeluruh. Jadi angka 10 itu adalah angka bahwa raja-raja yang dikatakan semua raja, siapapun raja yang di luar daripada Kristus, itu semua dikendalikan oleh iblis. Dan apakah negara kita juga dikendalikan oleh naga itu? Jawabannya, jika raja itu bukan orang percaya, pasti dikendalikan oleh iblis. Saudara dengar baik-baik. Bahkan di Amerika, di Eropa, yang Perdana Menteri atau presidennya tidak percaya pada Kristus, ya pasti di bawah kekuatan kerajaan kegelapan. Ya, kemarin saya baru dengar, pagi tadi juga saya dengar, akan terjadi perang yang besar, lebih besar dari Ukraina, yaitu Amerika dan Iran akan perang lagi. Ya, karena Iran akan menyerang habis-habisan Israel. Dan tidak mungkin Israel bisa diserang seperti itu tanpa bantuan dari Amerika. Dan Joe Biden sudah mengatakan, ini adalah permulaan perang dunia ketiga. Yaitu sudah keluar kalimat itu. Ya, kita doakan apakah terjadi perang lebih berat lagi dan seluruh Timur Tengah akan hancur lebih. Ya, kota-kota yang dibanggakan, tempat-tempat yang bersejarah itu akan hancur lebur semua. Dan itu salah satu kerusakan yang dijalankan oleh si iblis. Dan kita nggak tahu, tapi kita melalui Alkitab kita tahu. Kenapa itu bangsa rusak semua, hancur semua? Siapa yang bikin itu? Saudara, di dunia yang kita lihat fisik, saudara kita nggak tahu. Sepertinya orang bertengkar. Tapi dikendalikan oleh dunia yang kita tidak lihat, dunia roh. Dan siapa yang kendalikan? Perang antara Allah dengan iblis. Ya, kita harus mengerti ini. Oke, kita lanjutkan, saudara. Dan ada 7 mahkota. Nah, mahkota itu menunjukkan, saudara, kemuliaan dan kemuliaan yang sempurna. Jadi nanti iblis itu akan diwakili oleh antikristus dan kemudian menampakkan diri. Kemuliaannya itu akan menguasai 7 mahkota dan sempurna, tanda petik, seperti Allah. Mereka akan menyembah antikristus, menyembah iblis itu seperti menyembah Allah. Dan seperti malaikat sudah diseret, dan manusia juga sama. Dan sudah dikatakan dalam Alkitab, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Itu yang ke gereja. Terus yang nggak dipanggil, dipilih kemana? Lebih banyak. Betul kan? Orang Kristen berapa? 1,5 miliar. Orang yang bukan Kristen berapa? 5 miliar. Orang Kristen masih dipilih, dipanggil, belum tentu dipilih. Berarti di dalam 1,5 miliar orang Kristen itu dipilih lagi siapa yang dipilih sesungguhnya dan siapa yang cuma dipanggil sementara. Nah, saudara, itu disaring lagi. Jadi sedikit sebenarnya dari jumlah yang ada berapa miliar manusia itu yang percaya tidak terlalu banyak. Ya, ini semua termasuk ya kita-kita ini. Saya lanjutkan. 4. Dan ekornya, kekuatannya, saudara, dikatakan ekornya itu adalah yang mengepakkan atau yang menyabet ya biasanya. Jadi yang menarik semuanya. Ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Ya. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya, untuk membunuh anaknya, untuk membinasakan anaknya. Dan ini lambang dari Kristus, kita tahu dalam Yesaya 7:14, Galatia pasal 4 ayat 4, dan seluruh cerita Injil awal, Matius pasal 1, Lukas pasal 1, dan semuanya. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang melahirkan itu untuk menelan anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa. Dengan apa? Dengan gada besi, bukan tongkat, gada. Jadi gada itu untuk menghancurkan. Kita di gereja dipimpin dengan tongkat gembala, tongkat yang kayu itu. Tapi Yesus memerintah dunia dengan gada besi. Dan bukan tongkat gembala. Dia akan menghancurkan siapapun yang melawan dia. Dan itu tidak ada ampun. Dikatakan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya dan disimpan, ya, dilindungi.
Dan itu cerita tentang Yesus yang mau dibunuh oleh Herodes. Itu semua sama. Jadi perempuan itu lari ke padang gurun di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah supaya dipelihara di situ 1260 hari lamanya, 3,5 tahun. Melambangkan masa penantian akan murka Tuhan. Dan saudara masih ingat Maria dan Yusuf ke Mesir sampai Herodes mati. Nah, itu adalah masa 3,5 tahun. Itu arti 3,5 tahun bukan arti itu lambang. Jadi bukan arti 3,5 tahun persis 3,5 tahun. Itu lambang. Semua yang ada di kitab Wahyu adalah lambang. Bukan literal aslinya. Jadi penafsiran-penafsiran yang menafsirkan secara literal 7 adalah 7 tahun semuanya. Saudara, itu pasti jatuh dalam kesesatan. Dan banyak buku-buku yang menceritakan kitab Wahyu dengan literal. Dan semua buku itu buku yang tidak pernah bisa dengan tepat dan banyak ngawurnya untuk mengartikan kitab Wahyu. Karena kitab Wahyu ini bukan kitab sembarang. Semua sudah ada dan sudah bisa dijelaskan di dalam Alkitab. Jadi jangan pakai kitab-kitab yang lain. Semua ada. Apapun ada di dalam Alkitab. Cuman kita nggak mau belajar. Ya. Setelah saya belajar bukan dari saya sendiri ya. Selain membaca, itu ada 4 profesor yang memang menafsirkan kitab Wahyu. Ya. Mulai dari Joel Beeke, kemudian Greg Bailey, terus William Hendrickson, terus yang saya pernah diajar Simon Kistemaker, dan banyak yang lainnya. Dan hampir 12 buku. Kalau di internet, itu bisa puluhan buku yang saya buka. Ya, karena ada hal-hal yang penting. Tapi semuanya yang terbaik itu sebenarnya bukunya Bailey, yang paling terbaik. Dia paling lengkap, dia paling jitu, dia paling teliti, dan saya pikir dia seorang yang jenius kan. Dia menguasai Talmud, Tanakh, semua dia kuasai. Literaturnya luar biasa. Saya pikir ini orang otaknya hebat sekali. Dan bukunya paling tebal, paling lengkap, dan seluruh detail-detail semua dijelasin semua. Dan kita nggak sempat detail-detail sampai seperti itu. Nah, saya kalau ada waktu, saya akan merekam tentang yang barusan ini saya rekam angka 7. Karena saya melihat ini kayaknya harus diterangkan lebih jelas. Nah, beberapa poin-poin penting nanti saya akan rekam sendiri dan itu menjadi warisan ya di dalam alam digital itu. Semoga Tuhan pakai. Ya. Oke, sekarang kita masuk ayat 7. Naga dikalahkan. Judulnya jelas ya. Naga bukan menang tapi kalah. Naga dikalahkan. 7. Maka timbullah peperangan di mana? Saudara tahu di mana peperangan ini? Di surga. Jadi mulai ayat 12 sampai akhir itu peperangan di surga, bukan peperangan di bumi. Setelah pasal 2 sampai pasal yang 11 itu peperangan di bumi. Tapi mulai pasal 12 terjadi peperangan dengan jelas dikatakan di surga. Ini bukan peperangan fisik manusia. Ini peperangan rohani. Dan kita nggak bisa mendeteksi ini. Kita baca Alkitab baru kita tahu hikmatnya. Tapi kalau kita nggak baca, kita nggak tahu. Jadi setiap kali ada peristiwa apapun di dunia ini, saudara, itu semua ada yang mengalirkan, menggerakkan antara peperangan dunia kegelapan dengan dunia terang. Dan itu selalu seperti itu. Penguasa-penguasa. Dan Tuhan berhak memakai raja seperti Nebukadnezar. Dihancurkan dia, dan kemudian disuruh ngaku dia adalah Tuhan Allah. Dan tidak ada Allah lain selain dia. Itu Nebukadnezar seperti itu. Dan dihukum 7 masa. 7 masa. Seperti sapi makan rumput. Dan kita lihat Tuhan itu apa ya, maunya apa kita nggak bisa apa-apa. Jangan melawan Tuhan. Oke, kita lanjutkan ya. Dikatakan dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Dikatakan di sana peperangan itu dipimpin oleh siapa? Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetap kalah. Jadi Tuhan tidak berhadapan langsung. Tuhan mengirim Michael, sudah kalah semua. Iblis kalah, semua kalah. Ya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan, mereka tidak mendapat tempat di surga, dan mereka dilemparkan ke bumi. Dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau setan. Nah, ini kalimat paling jelas siapakah naga itu. Siapa naga itu? Si ular tua, iblis,
atau setan. Ini pribadi. Satu pribadi, yaitu iblis, setan, ular tua. Ular tua itu di mana dia ada ular itu? Mulai ada kapan iblis ada dan di mana iblis ada itu? Di surga. Di Firdaus. Mencobai Adam dan Hawa. Si ular itu, si ular tua. Dan itu adalah iblis. Dan apakah selesai di sana? No. Nanti iblis itu akan datang kembali di dalam pencobaan Tuhan Yesus. Ya, dan ini seru. Ini kayak kita lihat drama surgawi. Luar biasa. Tetapi mereka tidak dapat bertahan, mereka tidak mendapat tempat lagi di surga. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh dunia, ia dilemparkan ke bawah, ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Dan kemudian apa yang terjadi? Ayat 10. Dan aku mendengar suara yang nyaring dari surga berkata, setelah bersih setan dibuang semua. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita. Dan kekuasaan dia yang diurapinya. Karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita. Yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba. Dikatakan dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah, hai surga, dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut. Sudah perhatikan ya lambangnya ya. Bumi dan laut lambang manusia berdosa, dan laut lambang tempat kediaman seluruh setan dan roh-roh jahat, seluruh iblis dan anak buahnya. Itu laut. Bumi adalah manusia berdosa. Dan itu lambang semua. Jadi kalau ada bumi, ada apa? Tidak ada orang berasal dari laut itu kemudian binatang dari laut keluar. Oh, itu binatang itu Tuhan. Bukan. Pasti bukan. Dan itu sudah ada patternnya. Sudah ada namanya, itu sudah ditetapkan seperti itu. Semua yang dari laut, semua dari iblis. Ya. Dan Tuhan menenangkan laut. Tenanglah Poseidon. Gitu kan? Sudah tahu dewa laut yang menggolakkan semua itu. Diam, tenang. Dan seluruh dewa-dewa roh-roh yang berada di laut yang mengendalikan seluruh dunia ini dan laut, udara semua sudah dikendalikan mereka. Kau tahu? Ya Tuhan Yesus yang ngomong. Iblis penguasa dunia ini. Tuhan Yesus yang ngomong. Tapi iblis sudah saya kalahkan. Jadi iblis sekarang tunduk pada siapa? Ya tunduk pada saya. Semua orang yang tidak percaya saya, semua di bawah iblis semua. Yang percaya saya mengalahkan iblis semua. Sangat mudah, ya. Orang Kristen sebenarnya sangat mudah. Nah, saudara kita lihat sekarang. Saudara ada satu cerita di dalam Greka atau di dalam cerita-cerita Yunani yang membentuk pemikiran-pemikiran dewa-dewa. Ya, dari mulai dewa Titan dan sebelumnya ada Kronos dan semuanya. Atau Olimpiad, dewa-dewa Olimpiad yang dibawa keturunan Zeus. Nah, itu Olimpiad ya. Nah, yang Titan itu yang di atasnya Zeus, yang lebih tua lagi, dan yang lebih tua lagi adalah kehampaan. Kemarin saya baru lihat di buku-buku dewa-dewa Yunani, itu puncak tertinggi mereka, saudara, kehampaan. Artinya itu sama dengan ateisme. Kehampaan yang nggak ada apa-apa, nggak ada Tuhan, nggak ada siapa-siapa. Ya itulah keberadaan kita berasal dari sana. Saudara, semua teori tentang apapun yang keluar dari filsafat Yunani, ujungnya adalah sia-sia menuju sia-sia, berakhir sia-sia. Dan siapa yang katakan ini? Raja Salomo. Jadi Salomo udah tahu dunia ini isinya apa? Kesia-siaan. Kenapa kamu harus cari duit? Kenapa kamu mencari kedudukan? Kenapa kamu harus kawin semua? Tujuannya kemana? Saudara, kalau saudara tanpa adanya di bawah matahari, tanpa Tuhan, semua sia-sia, sia-sia, sia-sia. Uang kita sia-sia, perkawinan kita sia-sia, kebaikan kita sia-sia, semua sia-sia. Di bawah matahari, semua sia-sia. Dan hanya bernilai waktu Kristus menjadi manusia. Dan seluruh manusia akan bernilai, tindakan kita bernilai, karena ada nilai dari Kristus yang diberikan kepada kita. Baru ada nilainya, baru ada terang. Kristus adalah terang.
Saudara, ini pengertian yang mendasar tapi begitu dalam di dalam iman kita dan termasuk dalam peperangan ini. Saudara, ada seorang yang bernama Apollo. Apollo itu adalah anak dari Leto dan anak dari Zeus. Nah, karena Zeus punya istri namanya Hera, istri yang disebut permaisuri itu, dan saudara, dewa pun mata keranjang. Heran ya? Dewa pun mata keranjang dan anaknya banyak, saudara, ratusan anaknya. Dan setiap anak itu pegang dewa macam-macam. Oh, dewa ini, dewa ini, dewa. Dan anak punya anak punya anak, akhirnya dewa banyak dan bahkan jutaan dewa. Sampai akhirnya mereka ditemukan oleh Paulus di Areopagus dan juga di tempat Tiramus dan di tempat ya Olimpiad itu kan, yang Athena itu kan. Terus di situ ada satu tempat yang tidak ada patungnya, nggak ada siapa-siapanya, dan dikatakan kepada Allah Tuhan yang tidak kami kenal. Nah, mereka mengalami kekosongan. Nah, di dalam kekosongan tentang segala sesuatu berada itu siapa? Mereka nggak tahu. Ya, yang nggak tahu itu yang menjadi tahu semua. Nah, saudara, itu persis dengan filsafat Taoisme. Aneh kan? Filsafat Barat dengan Timur itu ujungnya sama. Sesuatu yang ada berasal dari tidak ada. Yang tidak ada itu menjadi ada. Dan yang ada adalah tidak ada. Yang tidak ada menjadi ada. Bingung sendiri. Karena muter-muter sendiri dia. Tapi waktu berada dalam diri Allah tidak ada yang tidak ada. Karena Allah adalah ada keberadaan. Dan semua yang tidak ada, saudara, di hadapan Allah itu tidak ada. I am that I am. Itu menunjukkan apa? Aku adalah aku. Aku ada yang paling ada. Dan tidak ada aku yang ada. Dan kemudian ada sesuatu yang tidak ada di hadapanku. Jadi di hadapan Allah tidak ada yang tidak ada. Semua ada. Dan itu tidak ada dalam filsafat Yunani, filsafat Timur, Lao Tse, kemudian Konfusius, nggak ada. Saudara. Semua mereka buntu semua, kosong semua. Nah, saudara, di sini, waktu Zeus tahu bahwa istrinya cemburu dan mau membunuh Leto dan anaknya. Leto itu istri gelap. Ya. Jadi saudara, pelakor, pebinor itu di surga sudah ada. Surganya orang Yunani. Perselingkuhan itu bukan hanya manusia yang punya, saudara. Dewa pun berselingkuh. Ini pengertian aneh sekali ya. Kenapa? Yang ngarang dewa itu ya manusia sendiri. Kan betul kan? Dewa yang ngarang siapa ya? Manusia sendiri. Mau Bhagavad Gita apa gitu kan? Seperti Oppenheimer. Waktu bom itu meledak. Dan dia tahu, dia meneteskan air mata. Dia ambil air matanya. Einstein juga sama nangis. Dia juga nangis. Dan dia mengatakan kalimat dari Bhagavad Gita. Krishna kepada Wisnu pada Krishna kepada Arjuna. Saudara mengatakan apa? Sekarang saya adalah kematian. Dan saya penghancur dunia. Untuk damai harus ada penghancuran. Dan itu cara manusia. Manusia menghancurkan manusia, baru ada damai. Apakah damai itu akan ada? Enggak, perang terus ada. Jadi penyelesaian Oppenheimer itu bukan penyelesaian perang. Itu penyelesaian untuk apa? Untuk membunuh beberapa orang. Tapi perang itu nggak pernah bisa dihentikan oleh bom atom, oleh nuklir. Karena perang itu di dalam hati, bukan ditinggalkan. Mau alat, mau apapun, nggak bisa. Perang itu di sini. Dan bukannya di sini, di surga juga ada perang. Injil pertama kali diberitakan bukan berita, wah sukacita, bukan. Proto Evangelium waktu diberitakan itu, ini kan sudah kita bahas kan. Diberitakan pertama pada siapa? Injil pertama kali diberitakan pada siapa? Wah, saudara, pertanyaan waktu saya masuk kelas di dalam dosa asal itu, ditanya, coba kamu pikir Injil pertama diberitakan pada siapa? Oh, Abraham, apa terima dengan turunannya di situ. Apalagi termutu-mutu sampai Adam. Oh ya, Adam. Berarti yang terima Injil, yang menerima berita Injil siapa? Kita pikir Adam. Tapi setelah dibukakan, dan bacalah kamu. Siapa yang menerima berita bahwa perempuan itu akan menghancurkan kepalanya
Dan iblis itu, keturunannya iblis itu akan menghancurkan kaki. Saudara kita baca, waktu kita baca, coba kamu baca, kita bacanya ayat 15, Kejadian 3:15, kita baca. Nah kita berpikir itu untuk Adam dan Hawa, bukan saudara. Baca ayat 14, suruh baca ayat 14 dalam bahasa Inggris. Dan kepada ular itu, ular. Jadi Injil pertama kali diberitakan pada siapa? Bukan pada manusia, kepada dunia yang jatuh dalam dosa. Dunia roh. Pelayanan Tuhan Yesus pertama kali waktu dia masuk ke dalam bukan daerah Israel, saudara, apa yang dihadapi? Orang kerasukan, orang yang dirasuki 2.000 legion, 2 legion, dan seluruh iblis itu, anak buahnya itu semuanya roh itu, roh jahat itu tunduk menyembah kepada Tuhan dan mengatakan engkau anak Allah. Bayangin. Jadi iblis mengatakan pada Tuhan Yesus dalam pencobaan, lihatlah kerajaanku, lihatlah kekuasaanku. Dan itu benar-benar kerajaan kekuasaan dia. Kalau kamu tunduk pada saya, semua ini penguasa ini, Presiden Jokowi akan ikut kamu. Joe Biden akan taat pada kamu. Diiming-iming oleh iblis, semua ini bisa kamu kendalikan semua. Asal kamu nyembah saya. Semua tak kasih pada kamu. Jadi kamu kendalikan mereka, kamu saya kendalikan. Enak mana? Jadi iblis itu pinter sekali. Ya. Bargainingnya, tawar-menawarnya itu pinter sekali. Kalau dagang itu, punya hati kayak iblis itu menang terus. Ya kan? Karena bujuk terus. Dengan cara licik yang menang terus dia. Nggak pernah kalah. Nah itu cara iblis. Nah saudara, waktu kita melihat bahwa Apollo kemudian dikejar dan mau dibunuh waktu masih kandungan itu, dan Zeus kemudian melindungi dari amarah istrinya Hera itu, saudara, dia meminta kepada salah satu saudaranya dan juga dewa untuk apa? Melindungi, dan disebut sebagai saudara dewa Poseidon. Dan dia masuk ke laut, dilindungi di laut, kemudian tempat sampai akhirnya ada satu tempat yang disimpan di sana. Nah ini mirip dengan tadi kitab. Ada satu tempat disimpan Tuhan 3,5 tahun. Ini ada kemiripan dengan cerita Apollo dengan Zeus yang dikejar oleh Hera. Dan Hera mengejar apa? Bukan Hera mengejar, dia mengutus dewa laut, oh bukan dewa ular yang Asklepios namanya. Dan itu kejar dua ular. Loh kok sama ya dengan Alkitab? Ceritanya sama, Ustaz. Dari mana mereka? Nggak tahu, Ustaz. Cuman itu ada di literatur orang Yunani. Dan saudara, kalau saudara masuk ke dalam literatur orang-orang Chinese yang tua-tua, itu mirip naga dan apa yang kejar? Saudara tahu? Naga ngejar apa? Burung hong. Nah, kan mirip ya. Loh, kok mirip ya gini? Ya manusia itu ada kerinduan dan ada satu cerita dan dia kemudian mengungkapkan dalam budaya-budaya, akhirnya ya itu jadi budaya. Dan dipercaya bahwa itu sungguh-sungguh ada. Sebenarnya nggak ada. Itu mitos. Tapi Alkitab ada dan bukan mitos. Jadi mereka mendengarkan cerita-cerita itu kemudian turun-menurun dari Adam, turun-menurun semua cerita dan kemudian jadi budaya-budaya dan mereka menafsirkan, menjalankan, akhirnya mereka terlepas dari cerita Alkitab semua. Dan itu sumbernya semua di sumber pengetahuan manusia awam. Jadi seluruh filsafat yang ada, pemikiran yang ada, itu sumbernya di Adam semua. Dan saya percaya Adam mengajar anaknya bukan cuma 1-2 tahun, hampir 1000 tahun keturunannya. Dia mengajar tentang Allah itu siapa, menciptakan langit dan bumi. Dia ngomong, anaknya itu salah, itu ngomong terus sampai ujung-ujungnya. Dan itu terus diteruskan, oral tradition. Dan kita nggak pernah pikir. Ya, kita bersyukur. Oke, saudara. Nah, saudara, dari sini kita melihat bahwa ada cerita dan banyak tafsiran Alkitab tentang perempuan ini kemudian dicocokkan dengan cerita-cerita yang seperti ini. Kita bisa cuma melihat, membandingkan, tetapi itu bukan dasar dari penafsiran kita. Ya, oke, kita lihat ini. Saudara, saya berikan foto ini. Betapa cantiknya dan dilukis dengan pahatan semuanya. Saudara, ini satu lukisan, yang satu pahatan.
antara Artemis dan Apollo. Itu saudara kembar laki perempuan. Ya, yang disembah dewa Artemis, suburan yang ada di cerita Kisah Para Rasul dan juga Korintus, saudara. Itu adalah saudaranya Apollo. Ya, di sini. Dan ini Zeus. Nah, Zeus itu buat di badannya, anaknya, kayak cindil-cindil gitu kan. Banyak. Banyak, dan itu ratusan. Ya, sebenarnya ratusan. Dan saudara di sini yang minggu lalu, dan kemudian malaikat jatuh dalam dosa yang diusir oleh Tuhan itu dilambangkan seperti itu dan dilempar ke dalam bumi. Saudara perhatikan, dilempar ke bumi. Jadi bumi ini tempat tinggalnya siapa? Iblis dan seluruh kerajaannya, sepertiga malaikat ada di bumi dan menguasai bumi. Ya. Oke, ini kita lihat sekarang ya. Yesaya 26. Siapakah perempuan ini? Saya bacakan. Yesaya 26. Ayat yang ke-17. Ya, sudah perhatikan. Nyanyian puji-pujian karena kelepasan dan penghakiman yang diberikan Allah. Saya tidak baca ya, ini ada cerita tentang bangsa Israel. Dan bangsa Israel disebut sebagai seorang perempuan. Umat pilihan. Jadi ini adalah bukan tafsiran di karang-karang. Itu semua buktinya ada di Alkitab. Saya tunjukkan dari beberapa buku penafsiran, saudara. Perempuan itu bukan Maria. Seperti orang Roma Katolik mendesak dan ngotot itu Maria. Bukan, saudara, nggak ada urusan dengan Maria ini. Terus perempuan itu ada lambang daripada tanda petik patung-patung ada di daerah seperti Meksiko, kemudian patung ada di Amerika yang liberty itu seperti perempuan. Bukan, nggak ada urusan dengan itu. Itu tafsiran ngawur yang tidak bertanggung jawab. Tapi perempuan itu ada di dalam Yesaya 26 ayat 11. Ya Tuhan, tanganmu dinaikkan, tetapi dikatakan di sini, mereka tidak melihatnya. Biarlah mereka melihat kecemburuanmu karena umatmu. Dan biarlah mereka mendapat malu. Biarlah api yang memusnahkan lawanmu memakan mereka habis. Ayat 13, ya Tuhan Allah kami, Tuhan-Tuhan lain pernah berkuasa atas kami, tetapi hanya namamu saja yang kami masyhurkan. Penguasa raja pernah menjadi penguasa kami, tapi namamu yang kami tinggikan. Mereka sudah mati, tidak hadir, tidak hidup pula. Sudah menjadi arwah. Sudah mati, saudara. Tidak akan bangkit pula. Sesungguhnya engkau telah menghukum dan memusnahkan semua penguasa, 10 penguasa, 10 tanduk. Dan 10 bintang mahkota itu. Saudara, tidak ada yang sisa, semua dibinasakan Tuhan, dipunahkan. Saudara, ini mengerikan sekali. Saudara, kalau kita bicara tentang iman Kristen, semua raja presiden Indonesia ini dalam iman Kristen. Bukan untuk menyepelekan manusia, bukan. Dalam iman Kristen, presiden-presiden yang tidak di dalam nama Tuhan, itu dipunahkan oleh Tuhan. Herodes, Agustus, Titus, dan semua Domitius, dan banyak raja yang kejam-kejam itu semua. Berapa raja yang ada di Romawi, berapa raja yang ada di kaumnya Mersia, Medio Persia, Babilonia, kemudian Mesir, berapa itu semuanya, dan banyak turunannya. Semua tidak ada yang hidup, semua mati, dipunahkan oleh Tuhan. Dan semua penguasa di depan sana. Dan ini Tuhan yang katakan, bukan kita. Dan itu sangat mengerikan sekali. Dan dikatakan ayat yang ke-14 yang B ya, engkau telah menghukum dan memunahkan mereka dan meniadakan segala ingatan kepada mereka. Ya Tuhan, engkau telah membuat bangsa ini bertambah-tambah, ya membuat bertambah-tambah umat kemuliaan-Mu. Engkau telah sangat memperluas negerinya. Ya Tuhan, dalam kesesakan mereka mencari Engkau. Ketika hajaran-Mu, didikan-Mu menimpa mereka, mereka mengeluh dalam doa seperti perempuan. Nah ini
seperti perempuan yang mengandung, yang sudah dekat waktunya untuk melahirkan, menggeliat sakit, mengerang karena sakit beranak. Demikianlah tadinya keadaan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami sudah nggak tahan lagi. Penderitanya seperti perempuan yang mau beranak. Yang semua perempuan pernah melahirkan tahu rasanya ini. Yang belum melahirkan nggak tahu. Betapa susahnya ngeluarin kepala anak dari rahimmu. Rahim ibu-ibu itu. Waduh, saudara. Dan anakmu begitu lahir, dicaplok oleh iblis. Udah ditunggu oleh iblis ini. Saudara, Alkitab memberitakan pada kita, siapakah iblis? Seperti singa yang mengaum, mencari mangsa. Dan kalimat yang dipakai adalah kalimat yang terus menerus, tidak berhenti sampai Tuhan hentikan. Saudara, pekerjaan iblis itu pantang menyerah, militan, sedangkan kita meletan. Atau melet? Kalau iblis militan, kita memblean, gitu kan? Dalam hidup kita, dalam rohani kita, saudara. Iblis tuh luar biasa semangat. Lihat penguasa-penguasa di dunia ini, semangatnya luar biasa. Ya semangat yang sama. Saudara, kita lihat lagi di dalam Yesaya 66. Coba kita lihat. Ini dua kali Yesaya menjelaskan. Yesaya 66 ayat yang ke-7. 66 ayat yang ke-7. Sebelum melihat sakit, ia sudah bersalin. Sebelum mengalami sakit beranak, ia sudah melahirkan anak laki-laki. Siapakah yang telah mendengar hal seperti itu? Siapakah yang telah melihat hal yang demikian? Masakan suatu negeri diperanakan dalam satu hari? Atau suatu bangsa dilahirkan dalam satu kali? Jadi ini siapa yang mau dilahirkan oleh bangsa Israel, yang dikejar oleh iblis yang mau dibinasakan itu? Dan siapakah yang akan lahir itu? Bangsa yang baru. Anak yang dilahirkan akan melahirkan bangsa yang baru. Anak itu adalah Mesias. Mesias akan melahirkan bangsa Israel yang baru. Saudara, ini kok bisa cocok seperti itu? Ya memang Tuhan yang bikin, bukan saya. Ini ayat firman Tuhan, bukan bikinan manusia. Kok bisa cocok, Pak? Ribuan tahun kok bisa dia tahu? Itu Tuhan. Dia tahu semua, dia yang merancang. Jadi kita lihat, ini pikiran Tuhan luar biasa. Konteksnya semua itu. Saudara, setiap ayat kejadian sampai kita Wahyu, itu berelasi, semakin kita belajar, Old Testament and New Testament, itu nggak pernah terpisahkan. Saudara. Itu seperti satu rakitan yang sempurna. Tak biar terlepas. Jadi saudara, kenapa mimbar di gereja kita tuh menghadirkan perjanjian-perjanjian baru, selalu menyeimbangkan itu. Karena memang Kristus kalau berkhotbah, ini pernah saya ajarkan kan, Kristus berkhotbah, Yesus berkhotbah itu, Alkitabnya pakai Alkitab siapa? Sudah tahu, kitab sucinya pakai kitab suci siapa? Bahannya Yesus berkhotbah, dia menapi semua. Itu perjanjian lama semua. Terus rasul-rasul khotbah juga banyak apa? Perjanjian baru belum ada. Petrus, ya Yohanes, Paulus, terus kemudian Matius, Markus, Lukas, semua. Itu khotbah semua yang mengajar pakai bahan apa? Seluruh bahannya seperti Tuhan Yesus, perjanjian lama semua. Jadi gereja yang benar adalah gereja yang mendasari seluruh ajarannya berasal dari seluruh perjanjian lama. Tapi saudara cari gereja seperti ini hampir nggak ada. Mereka kebanyakan ya ayat per ayat. Padahal itu rahasianya besar sekali. Nah, kita bisa mendengarkan ini kenapa? Karena ada satu kaitan. Dan gereja kita adalah gereja yang bersifat Christ Center Church. Bukan Christ Center centeran, tapi ini adalah seluruh Kristus itu. Apa yang diajarkan Kristus, yang dibawa Kristus dari awal dia hidup. Dan itu yang kita pelajari mulai dari berdirinya gereja ini. Bagaimana dia lahir, bagaimana dia pada saat dia diuji, dicobai, dan bagaimana di sana. Sebenarnya kita ikut apa yang ditulis Alkitab dan kita tidak memakai
teori-teori buku-buku atau visi-visi gereja lain. Enggak, kita pakai Alkitab. Alkitab itu visi kita, Alkitab itu misi kita, Alkitab itu hidup kita. Jadi jangan cari yang lain. Dan banyak orang-orang yang mencari ngarang-ngarang, oh visi gereja kita, coba kita karang visi gereja kita apa? Oh kita mau jadi gereja A, kita mau gereja misi B. Saudara, ngapain kamu seperti itu? Visi gereja sudah ada di Alkitab, nggak usah dirubah-rubah, ada semua. Ngapain kita rubah-rubah? Alkitab itu sempurna. Mau cari misi, ya di Alkitab. Mau cari visi, ya di Alkitab. Jangan bikin yang baru, jangan aneh-aneh ya, saudara. Tapi kalau kamu, oh ini kita mau kontekstualkan, oh bisa ke bagian orang pedagang, bagaimana, itu silakan, saudara. Itu metode. Tapi visinya itu Alkitab sudah ada semua. Yesus membawa apa beritanya? Kerajaan Allah. Apa yang dibawa Rasul? Kerajaan Allah. Pemerintahan Allah. Dan semua sama. Sampai kapanpun sama. Jangan bawa yang lain. Nah, saudara, itu sangat jelas sekali. Ya, oke, kita lihat ini ya. Nah, saudara, dari Yesaya tadi 66 ayat yang ke-7 dikatakan jelas sekali bahwa perempuan itu adalah akan melahirkan seorang anak dan anak itu akan melahirkan juga bangsa Israel yang baru. Saudara, semua ada rahasianya di mana? Di dalam Yesaya. Banyak orang tanya, kok aneh Pak ya, kok kita nggak pernah dengar. Kemudian Yesus itu dari Yesus melahirkan bangsa-bangsa. Saudara, arti baptisan itu yaitu mati di dalam Kristus, dibangkitkan oleh Kristus. Dan semua orang yang bangsa Israel baru itu harus mati bersama Kristus, bangkit bersama Kristus menjadi Israel baru, menempati bait Allah baru, mendapatkan perjanjian baru, dan kemudian menerima langit dan bumi yang baru, masuk Yerusalem yang baru, Zion yang baru, semua baru. Nah, kalau kita tidak mengerti ini, saudara, kita, waduh, saudara, kita bingung sana kemari kayak masuk kotak maze yang nggak ada ujungnya sini, muter aja kita. Tapi kalau seperti ini kita udah tahu jelas, oh ini ke sini, tujuan ke sini, jelas semua. Kenapa? Karena Yesus yang membagikan itu. Ya, oke, kita lihat sekarang. Nah, saudara, sekarang kita masuk di dalam contoh yang kedua. Sebenarnya singkat aja. Kejadian 37:9. Dan disebut Yusuf mengatakan bahwa Yakub adalah matahari dan bulan itu adalah mamanya. Dan berkas bintang-bintang itu tunduk kepada dia. Nah, saudara, itu sama dengan perempuan ini kan. Bulan di bawah kakinya, terus bintang semuanya kan. Nah, itu sama. Kita lihat sama. Saya nggak bahas itu karena udah pernah kita bahas. Nah, sekarang yang kita bahas adalah siapakah iblis itu dan bagaimanakah iblis itu. Ya, kita lihat ini. Oke. Saudara, Lukas pasal 4 ayat yang ke-6. Pencobaan di padang gurun. Ayat yang pertama. Saudara dengar ya. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus. Ya, penuh dengan Roh Kudus. Kembali dari Sungai Yordan waktu dibaptis itu, yang penuh Roh Kudus karena Roh Kudus turun kan, dan dia penuh dengan Roh. Terus saya tanya, arti penuh dengan Roh, dipenuhi Roh itu, apakah hanya sesaat setelah dibaptis selesai terus Roh Kudusnya minggat, kemudian keluar? No. Waktu dia dipenuhi Roh Kudus, dia terus bersama Roh Kudus. Kapanpun bersama Roh Kudus, mati pun bersama Roh Kudus. Maka ada tafsiran-tafsiran. Pendeta dari Reform mengatakan bahwa Yesus itu matinya pisah dari Roh Kudus. Saudara belajar baik-baik arti ini. Yesus dan Roh Kudus dan Bapa tidak pernah berpisah di dalam keilahiannya. Dan kalau dia tidak menyertai Tuhan Yesus sampai di dalam kematiannya, maka Roh Kudus tidak akan bisa membangkitkan Tuhan Yesus. Dia harus menerima kematian Kristus. Dia harus menerima kenyataan dan dia menghidupi kematian Kristus. Dan dia menghidupkan kematian itu menjadi kehidupan yang baru. Dan itu adalah kuasa pekerjaan Roh Kudus. Dikatakan di sini. Roh itu kemudian dikatakan dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun.
dipenuhi, dibawa. Untuk apa? Nih, kamu menghadap si ular tua. Setan itu. Iblis, naga itu. Dan dikatakan di sini, Tuhan Yesus tinggal 40 hari. Sudah 40 tahun, 40. Nah, saya tidak setuju dengan tulisan Rick Warren tentang 40. Dalam bukunya yang mengatakan 40 itu artinya saya mengerti kehendak Allah dengan 40. Saudara, enggak seperti itu. Dan 40 hari itu adalah proses kita dibentuk dan kita harus punya program 40 hari. Bukan seperti itu. Karena kamu meliteralkan dan jatuh dalam dosa dan menyesatkan orang. Jadi buku Purpose Driven Life itu yang paling bahaya itu adalah penafsiran simbol menjadi literal. Termasuk angka 40. Waktu saya ngomong, banyak orang caci maki saya. Waktu saya berada di gereja Kak Intan. Dan saya katakan, saya tidak pernah akan goyah pendapat saya. Karena saya tahu apa yang benar. Dan setelah lebih 10 tahun, orang itu datang ke saya. Ada 2 orang datang ke saya. Pak, Bapak yang benar. Kami salah. Baru ngaku. Saya mau bayangin 10 tahun kamu baru ngerti. 10 tahun baru ngerti. Coba dari dulu kamu ngerti. Enak itu gerejanya nggak ngawur semua nanti. Tapi ya sudah telat mau apa. Dan itulah kenyataan yang saya harus terima. Kenapa? Karena itu semua urusan dengan Tuhan. Membuka hati ngerti bukan urusan saya. Kuasa daripada roh Tuhan. Sudah dikatakan di sini. Di situ tinggal 40 hari dicoba oleh iblis. Dan tidak makan apa-apa. Jangan ditambahkan tidak minum apa-apa. Hanya tidak makan. Dia minum. Kalau nggak makan, nggak minum, mati manusia. Nggak ada yang nggak mati. Kan dia Allah. Nggak bisa dia manusia. Manusia 3 hari sampai 1 minggu nggak minum, nggak mungkin, nggak makan nggak minum 1 minggu, tidak mungkin, kecuali ada kuasa mujizat. Dan Tuhan Yesus tidak memakai kuasa itu. Dikatakan tidak makan saja. Jadi salah ngerti ya. Oh dia puasa nggak makan nggak minum 40 hari, wah dia kuat. Saudara harus hati-hati, baca Alkitab harus hati-hati. Dan dikatakan selama di situ tidak makan apa-apa dan setelah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, jikalau engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Jawab Yesus padanya, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja. Dan dikatakan nyala iblis yang terakhir. Ya, dikatakan di sini, kamu harus berbakti kepada Allah. Ayat 12, ada firman mengatakan demikian. Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Sesudah itu iblis mengakhiri semuanya. Setelah diusir oleh Tuhan. Apakah selesai iblis mengakhiri peperangan? Tidak, saudara. Dia terus memakai ahli Taurat orang Farisi untuk menggagalkan bukan hanya Tuhan Yesus, muridnya pun digagalkan semua. Diragukan hatinya dan ada yang berkhianat. Itu dari mana semua ini? Sampai Tuhan mengatakan pada Petrus, Petrus, kamu iblis. Karena Tuhan Yesus tahu yang berperang dalam hati Petrus. Dia mempengaruhi siapa? Iblis. Nah kalau kita nggak tahu gambaran kita wahyu ini, saudara kita berpikir, ya itu kan manusia dan manusia. Bukan, saudara. Ini bukan urusan manusia, keras hatinya. Bukan, saudara. Ini kekuatan yang mengendalikan manusia-manusia itu. Wah, saudara kalau tahu seperti ini, kita hidup itu takut sekali. Jadi artinya apa? Orang yang membatu hatinya, bajingan tetap bajingan. Tidak akan bisa bertobat. Kita lihat sekarang. Oh ini keras kepala, dan dia jalan. Saudara pikir bisa bertobat? Tidak akan. Apalagi dia penguasa. Kalau dia melakukan dosa, penguasa itu dengan kekuasaan nggak akan bertobat, nggak akan dia menyesal, nggak, dia tambah membatu. Itu ada di negara kita dan kita lihat semua cerita tentang bagaimana iblis menguasai penguasa-penguasa itu. Dan mereka semakin semakin rusak, mereka semakin kelihatan semakin seperti ahli Taurat dan orang Farisi. Mereka semakin kelihatan baik pada bajingan bisa. Merusak negara luar biasa. Dan mereka kelihatan begitu baik, begitu membangun. Saudara, iblis tahu apa yang dia kerjakan dan kita harus bisa melihat sampai ke dalam hati manusia yang dicengkram oleh iblis. Dan kita nggak bisa mengingat.
Saudara, kenapa kebenaran itu tidak bisa dihentikan oleh iblis? Dan saudara, kenapa ada seorang yang sudah tua yang akhirnya bisa menyatakan kebenaran? Sampai orang sebelah mengatakan, di mana kita ini punya rohaniawan, kita ini negara yang paling besar, kita punya agama ini. Terus kemudian kita juga sama, di mana itu orang-orang kita semuanya? Nggak ada yang ngomong. Di mana itu gereja-gereja yang dinamakan gereja reformasi? Bisu semua, nggak ada yang berani. Dulu waktu Amerika berani ngomong gini, waktu Indonesia, kenapa kamu diam? Siapa yang mengontrol mulutmu? Siapa yang mengontrol semua? Iblis, saudara. Kita dibuat bisu itu kuasa siapa? Kuasa iblis karena kepentingan kita nggak berani ngomong. Kebenaran itu tidak pernah bisa dihentikan siapapun. Dia ngomong. Bahkan dia mati pun, kehilangan apapun, dia ngomong. Nah itu hamba Tuhan, hamba Allah. Tapi kita sudah kehilangan hamba Allah yang benar-benar murni di zaman-zaman ini. Yang tidak berani mengambil resiko. Dan kita berdoa. Ya, jadi iblis kita lihat ini, kita lihat kedua. Saudara perhatikan, puncak yang akan diserang oleh iblis adalah lahirnya Kristus. Saya tanya, kenapa lahirnya Kristus? Iblis bergerak luar biasa. Setelah sebabnya, karena Mesiaslah yang menghancurkan kepalanya. Saudara. Kan sudah dijanjikan. Hai kamu iblis dan seluruh keturunanmu. Keturunan perempuan itu akan meredukan kepalamu, menghancurkan seluruh kerajaanmu, menghancurkan kebanggaanmu. Kamu dikdaya, kamu kuasa. Kamu runtuh semua dan kamu akan jatuh seperti kilat dari langit. Psst. Dan Tuhan katakan gitu. Saudara, kalau kita melihat apa yang terjadi, perjalanan kita ini di sisi orang-orang percaya, saudara, iblis semakin keok. Tapi di sisi orang yang bersama dengan iblis, iblis semakin jaya. Karena dosa itu harus matang. Jadi kalau setia pada iblis, setia sampai mati. Itu namanya setia sampai maut. Saudara, saya menuliskan beberapa hal, tapi ini satu termasuk dalam tafsiran. Jadi bukan di dalam kitab Wahyu, walaupun ada beberapa. Nah, saudara kita lihat ini, bagaimana iblis menguasai dunia. Dikatakan sini ada totalitas dan puncak dari 7 gunung. Saudara, perhatikan baik-baik. Gunung itu mewakili, kita lihat ya, Gunung Sinai, terus kemudian Golgota, itu kan bukit atau gunung. Saudara, di dalam Alkitab, gunung bukit itu menunjukkan bagaimana Allah akan bertemu, dan Allah memberikan firman-Nya, dan Allah memberikan kehendaknya, dan kemudian Allah memberikan firman-Nya. Terus di situ ada suatu kuasa, dan membuat semua orang itu taat. Nah, saudara, iblis juga sama. Dia menaklukkan manusia di dalam 7 gunung itu. 7 mountains itu. Nah, saudara, itu apa saja gunung itu? Di Alkitab tidak terlalu jelas apa saja itu. Tetapi beberapa tulisan sejarah gereja, bapak-bapak gereja, saudara, itu memberikan kita satu pengertian. Ya, kita lihat ini ya. Coba kita lihat. Nah, siapakah naga itu? Nomor 5 itu. Nah, nomor 5. Coba lagi. Ini. Ya, saudara perhatikan. 7 mahkota, 7 gunung, 7 pengontrolan, 10 tanduk. Saudara, nomor kelima, pemerintahan tentang ide penguasaan global menyatukan seluruh manusia. Nah, ini awal daripada lahirnya antikristus. Dan ini sudah mulai muncul semua. Ya. Dan muncul fragmentasi, muncul beberapa fraksi-fraksi. Oh, negara ini gabung dengan ini. Sekarang BRICS antara China dengan Rusia dengan India mau gabung. Dan tidak takluk kepada dolar. Kepada grupnya Amerika. G20.
Saudara perhatikan ini, gerakan ini. Dan mereka mulai menggerakkan semua. Muncul kesatuan dan beberapa persekutuan yang aliansi-aliansi seperti itu. Mereka bergabung sampai akhirnya mereka melihat kenyataan, mau tidak mau kita akhirnya menjadi satu bangsa yang menyatu dari segala bangsa dengan satu kepentingan, dengan satu nama. Untuk apa? Untuk kedamaian. Nah, saudara, terjadi seperti Romawi. Nanti di akhir zaman sama. Romawi mengatakan Pax Romana, Lex Romana. Damai itu harus dijunjung tinggi. Dan tujuan akhir manusia adalah tidak ada perang. Kita berdamai. Jangan berperang. Agama satu dengan satu. Tidak boleh berperang. Tidak boleh saling menyakiti. Bertoleransi. Semua agama sama. Saudara, itu semua membentuk ke dalam satu pemerintahan baru yang akan muncul. Yang memimpin nanti namanya Antikristus. Dan itu sudah ditulis dalam kitab Wahyu. Dan persekutuan, persatuan, aliansi ini itu akan semakin besar dan menyadarkan manusia membutuhkan manusia lain dan tidak boleh akhirnya mereka ya udah ya daripada kita semua ya kita bersatu. Nah, bersatunya manusia mirip seperti Babel. Dan waktu mereka bersatu mereka bisa mengendalikan semua dan semua dalam ketaatan, nggak butuh Tuhan. Jadi tujuannya. Jadi tujuan daripada iblis adalah membentuk manusia, menyatukan manusia dengan slogan-slogan, dengan prinsip-prinsip damai, tidak boleh bertengkar. Mirip seperti kerajaan Allah, tapi ujungnya maut. Dan ini PBB, NATO, KTT, G20, dan kemudian gerakan toleransi beragama, dan kita akan memiliki satu agama di atas segala agama, dan agama damai, agama bertoleransi, dan surah itu tidak boleh orang mengabarkan Injil satu sama lain, mengabarkan agama satu sama lain. Kita hormati semuanya, dan itu mematikan semua, dan itu cara iblis menghentikan pengabaran Injil. Saudara, kita sedang berada di negara yang paling bertoleransi, dan nanti tadi saya baru bertemu dengan satu penulis buku agama Kristen. Saudara, dia nulis, Pak, ini hasil saya. Baru kenal saya, ya, dari gereja Moteka. Terus namanya Pak Situmorang itu bawa dan wah bagus juga Pak. Ini pakai yang baru. Iya, ini yang Merdeka, ya program Merdeka dari Nadiem Makarim. Dan dia mengatakan setelah ngomong-ngomong, udah berapa lama Bapak nyusun? Wah, hampir 3 tahun Pak. Dan ini nanti ada yang SD, SMP, SMA lagi mau dikerjain. Tapi Pak, susahnya itu bahasa kita yang menunjukkan Yesus jalan satu-satunya. No, nggak boleh, saudara. Jadi ayat Yohanes 14 ayat 6 itu nggak boleh ditaruh di situ. Kenapa? Ini nyakiti agama lain. Pakai yang lain. Ada nggak ayat yang lain? Hanya nama Yesus kisah 4:12. Wah, ini lebih berat lagi. Jangan diganti. Atau nanti ada yang bagian editing, revision. Jadi setelah selesai bahan itu dibawa kemudian direvisi oleh pemerintah. Dan pemerintah waktu revisi semua kata-kata yang eksklusif hapus semua, diganti semua. Nih balik lagi. Mau terima nggak? Nggak mau terima? Oh mau seperti itu? Nggak bisa diapa. Nggak bisa dipakai di Indonesia. Sampai seperti itu. Saya baru tahu hari ini. Jadi seluruh buku pun seperti di China sama, cuman ini ya lebih halus lah. Di China nama Yesus, nama itu semua nggak boleh ada. Saudara. Khotbah kita ada nama Yesus adalah Tuhan. Selesai kamu. Masuk penjara kamu. Tuhan kita adalah Xi Jinping. Bukan Tuhan Yesus. Saudara, nggak boleh ngomong. Saudara bayangin nanti kita melihat satu zaman di mana anak-anak kita tidak akan mendengar berita firman Tuhan lagi. Bahkan di gereja pun Indonesia nanti ke depan bisa terjadi seperti itu. Karena beberapa gereja, termasuk gereja-gereja yang mainline seperti gereja-gereja yang tradisional yang sudah
lama yang gereja-gereja suku Jawa, Batak, kan ada nama gereja banyak, AKBP, PKI. Saudara, itu akan semua dilindas habis. Dan saudara perhatikan omongan saya. Itu akan terjadi di depan kita. Karena ini sudah di depan, saya udah lihat. Oh, nggak bisa Pak, ini semua. Jadi anak-anak kita untuk sekolah, ada nama Yesus satu juru selamat, sudah nggak ada. Udah berhenti semua. Udah diganti semua. Bahasa kekejaman, bahasa semua. Itu diperalus semuanya. Dan siapa yang peralus? Bukan orang Kristen. Orang bukan Kristen. Dari pemerintah. Balikin lagi, ini semua kami revisi. Terus dia baca. Loh Pak, ini nggak cocok Pak. Ya, yang cocok apa kan? Nanti kamu cocok, kamu balikan, oh ini nggak cocok. Terus direvisi lagi. Sampai 3 kali, kamu nggak terima, langsung di-cut. Buang semua. Kalau nggak terima saya, selesai semua. Kalau terima, semua yang eksklusif, yang satu-satunya iman Kristen, habis semua. Sudah bayangkan hari ini saya baru tahu. Terus saya tanya, Pak ini mulai kapan? Oh, udah lebih 10 tahun Pak. 10 tahun. Kan Bapak tahu ada masalah itu kan yang apa Tritunggal itu kan. Nah itu yang bikin bukan kita Pak, mereka yang bikin. Buku agama Kristen bikin bukan guru Kristen, bukan sekolah teologi Kristen, bukan pendeta, yang bikin mereka. Ya pasti aja ngawur. Ibu Tuhan Yesus Roh Kudus katanya. Ibu Tuhan Yesus Roh Kudus dikandung oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang lain. Wah, berantakan semua, Sob. Nah, bagaimana mungkin satu generasi kita waktu dicekokin seperti itu? Saudara, satu-satunya jalan adalah kembali ke gereja. Gereja harus betul-betul memberikan dasar Kristus. Dan kepalanya adalah Kristus, itu harus berdoa sungguh-sungguh. Karena ini gerakan dari iblis si ular itu. Saudara, sudah kemana-mana. Dan dikatakan di sini, Menara Babel, puncak persatuan kebangsaan pun akan dilakukan. Dan seluruh kesatuan ini akan berjalan bersama-sama. Saudara, kita menuju Menara Babel yang terakhir di akhir zaman. Dan kita berdoa. Mari kita berdoa, kita bersyukur kepada Tuhan. Bapak, kami bersyukur di hadapan-Mu, kami melihat satu perkara. Dari satu sisi iman kami sangat dikuatkan dan penuh pengharapan. Tidak pernah kami ragu. Tapi di sisi yang lain kami melihat dunia sedang di dalam kegelapan. Dan kami bersyukur Tuhan. Karena Engkau mengatakan, Aku akan memerintahkan dan mengirim Roh Kudus ke dalam jiwamu. Dan menduduki Roh Kudus itu menduduki bait yang kudus dalam hidupmu. Yaitu bait Allah. Dan akan menetap selama-lamanya. Dan disinilah Tuhan berikan kami hikmat untuk bisa terus bertahan di dalam masa-masa di padang gurun itu. 3,5 tahun Engkau pelihara kami, menjagai kekudusan kami, iman kami, supaya tidak gugur, tidak terseret dengan kekuatan kerajaan gelap oleh ekor si iblis itu. Dan kami mohon pertolongan. Dan Tuhan lindungi gereja Tuhan. Pemimpin-pemimpin gereja, berikan kesadaran pada mereka supaya mereka semakin sungguh-sungguh di hadapan untuk memberikan hidupnya bagi kemuliaan. Tolonglah kami Tuhan, karena tanpa kuasa di dalam kuasa nama-Mu dan di dalam kuasa Roh Kudus, kami tidak mungkin melawan kerajaan kegelapan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan. Amin. Saya serahkan Bapak.